Halo semua, selamat datang lagi di Trade Balance Indonesia. Ya, jadi kita bahas-bahas lagi teman-teman. Udah 1 hari gue nggak ngupload, ya jadi banyak banget yang komen dan ya di video ini kita bakalan lanjut lagi ya drama-drama ini teman-teman ya mengenai Skyholic, Timothy Ronald, ya member kelas kripto, Sulianto dan lain-lain ya. Dan gue juga mau nyampein ke kalian, ya di sini tidak ada ofensif teman-teman, tidak ada yang gue bela, karena kita murni netral ya, dan hanya mereview apa yang sedang terjadi di jagat kripto Indonesia teman-teman ya. Dan kemarin gue sempat skip 1 hari teman-teman, dan banyak banget yang kejadian teman-teman, tapi gue nggak bisa upload. Kenapa? Karena ya gue ada urusan ya teman-teman ya, gue ada urusan di luar dari trading ya, di luar dari kehidupan gue sehari-hari ya, gue ngurus bisnis gue juga. Dan di situ ya gue sempat dikirimin beberapa dari teman-teman gue mengenai Skyholic ini ya, yang beberapa bukti itu mengarah ke Edricong teman-teman ya. Jadi ada beberapa klaim ya dari beberapa Instagram teman-teman mengenai Skyholic ini adalah Edricong. Karena kalau kalian udah lihat, kalian ngerti ya apa yang gue bahas di video kali ini. Karena di videonya Vanessa itu ada komen teman-teman ya, komen dari Skyholic ya. Komennya itu komennya termasuk komen bagus lah ya. Jadi pas diklik ya di TikTok ini teman-teman ya, pas diklik itu Skyholic punya profile ya, itu langsung ngarah ya ke Edricong teman-teman. Karena di video tersebut ada 3 orang, pertama Edricong, di tengahnya ada Vanessa, terus di sebelah kanan itu ada Indra gitu. Jadi pas diklik yang bagian Edricnya itu langsung ngarah ke Skyholic. Makanya banyak banget ya yang mengira bahwa Skyholic itu adalah Edricong. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue ada lihat juga beberapa komentar juga teman-teman ya yang mengenai Skyholic ini adalah Edricong, bahwa ada yang komentar itu seperti ini, kemungkinan besar Skyholic ini bukan Edric Kong, tapi dia menggunakan ya Instagramnya Edric Kong. Karena apa? Karena nggak mungkin ya orang seperti Skyholic ini ceroboh teman-teman ya. Dia sengaja menggunakan itu mungkin dengan taktik, dan kita dapat beberapa informasi bahwa Skyholic ini adalah laki-laki ya, dan dia memiliki umur di atas 30 tahun, yang artinya which is ya beliau ini adalah om-om gitu ya. Dan kita tahu bahwa Edric Kong tidak segitu umurnya teman-teman ya, dan dia juga berdomisili di luar negeri, bukan di Indonesia. Dan banyak lah ya beberapa klaim-klaim teman-teman mengenai Skyholic ini ya. Dan untuk ya Timothy dan Sulianto ya, ini mereka lebih diam teman-teman, yang artinya mereka tidak melawan ya, mereka berdua ini tidak melawan eh, tuduhan dari Skyholic ini. Ya, jadi mereka lebih defensif teman-teman ya, kayak misalnya Timothy tidak membalas, juga si Sulianto juga tidak membalas. Jadi kita lanjut lagi ya pembahasan untuk video kali ini mengenai drama lanjutan dari Skyholic versus Sulianto dan juga Timothy Ronald. Ya, dan banyak yang nanya, "Bang, ini modusnya atau dasar untuk Skyholic nyerang Timothy sama Suli ini apa sih?" Gitu banyak bilang ya. Jadi gue sampein ke kalian ya, kalau dari sudut pandang gue teman-teman, itu adalah penyesatan berdasarkan eh, konten-konten yang mereka lakukan ya di YouTube teman-teman ya mengenai kripto ya. Jadi terus mereka juga ada beberapa janji manis lah kata member-membernya gitu loh ya, janji manis. Terus ada juga yang call-nya itu banyak yang rungkat, banyak banget lah klaim-klaim member yang merasa rungkat ini teman-teman ya, dan mereka sampaikan ke Skyholic juga. Seperti itu. Ya, jadi kurang lebih flexing ya. Terus yang kedua itu juga kelas edukasi teman-teman yang relatif pricey dan juga scam kata mereka ya, yang dimana buktinya tidak sesuai dengan kenyataannya teman-teman ya. Klaim mereka dengan kenyataannya itu tidak sesuai. Seperti itu. Ya, itu adalah dasarnya. Terus selain itu mereka juga ngiklan teman-teman, atau bahasanya menyarankan untuk ya kalian trading di ceks luar ya, yang artinya trading di ceks yang tidak teregulasi oleh ya pemerintahan Indonesia. Seperti itu. Ya, dan untuk kalian yang mau nyampein teman-teman atau dapat informasi-informasi bagus, kalian boleh tag gua ya di Trade Balance ID underscore. Nanti di sini gua bakalan buat juga sih ya post-postnya juga ini, karena Instagram baru guys, Instagram lama gue hilang ya. Jadi
Di sini gue bakalan update-update juga mengenai trade balance dan lain-lain. Ya kalian kalau misalnya dapat informasi-informasi, kalian boleh tag gue. Mana tahu kita dapat informasi-informasi yang seru-seru guys. Oke? Ya langsung kita masuk ke Skyholic 888 teman-teman ya. Dan untuk postingannya ya, postingannya kan gue sampein kemarin ya, bahwa Skyholic ini adalah orang yang suka bagi-bagi USDT guys. Gue nggak tahu ini kenapa, ini kayak banyak banget ini orang punya uang ya. Jadi di sini ada ya, USDT sekitar 8,888 USDT, sekitar 148 juta teman-teman ya, dikirimkan Skyholic ke salah satu, ini kalau nggak salah gue ya, ini kalau nggak salah gue, ini orang sempat ngebahas mengenai on-chain-nya Skyholic ya, jadi disebutin lah kekayaan Skyholic itu berapa berapa berapa, dan Skyholic ngirimin sekitar 8.888 USDT. Kalau gue salah tolong di sampein sampein ya guys ya. Kalau nggak salah gue ya, itu karena beliau yang dikirimin ini ya, penerimanya ini nge-review ya on-chain dari Skyholic, makanya dikirim seperti itu. Karena di sini dia juga nyampein teman-teman, kemungkinan besar ya akun Instagramnya juga tidak akan lama teman-teman, karena banyak banyak banget report ya dari akun-akun buzzer klaim dia ya, ini adalah buzzer dari Timothy ataupun Sulianto ya, dan dia ngasih tahu bahwa kemungkinan besar ya akun ini tidak akan bisa eksis lebih lama teman-teman. Kalau kalian mau cari lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di Twitternya seperti itu ya. Remove content and messaging issues ya, ini adalah bentuk dari reporting ya. Dan di sini juga dinyampein ya teman-teman, dan yang lain-lain. Dan kalau kalian lihat ya data-data di komentarnya Skyholic ini wallet semua guys, kayak gini ya, kayak gini ya, kurang lebih kayak gitu. Ya dan di video terbarunya teman-teman ya, di video terbarunya ini ada beberapa reporting ya yang dilancarkan oleh buzzer teman-teman, dan ini langsung strike ke akunnya Skyholic ya, seperti itu, dan mereka dapat fee ya. Nah, ya biasalah ini kerjaan buzzer guys ya. Ini kalau kalian ada yang usaha di bisnis buzzer, kalian pasti ngerti lah cara-caranya bagaimana. Atau kalian pernah jadi buzzer ya, kurang lebih sama. Seperti itu. Dan di sini sudah di declare ya teman-teman ya, sudah dikasih tahu bahwa perang ya antara Skyholic dengan Timothy dan juga Sulianto itu resmi dibuka teman-teman ya, resmi dilancarkan. Nih ya, sudah waktunya kalian mempertahankan ini, sampai dibuatin ini loh ya, video foto mereka pakai baju Shopee guys. Bentar, oke ya, dan kita lihat teman-teman review sedikit ya. Nah di sini ya gue mau nyampein ke kalian, kemarin gue lihat ya bahwa yang rugi di atas 200 juta katanya, kata Skyholic itu dikasih 10.000 USD katanya teman-teman, itu ada di Discord, kata-katanya seperti itu ya. Kalau kalian punya rugi di atas 300 juta, kalian bakalan digaranti 10.000 sama Skyholic, asalkan kalian berlaporan dan lain-lain kayak gitu ya. Banyak banget ini orang punya uang ya. Gue spill sedikit ya, gue udah pernah bilang gue temen boy bokapnya dari VK ya, VK itu Vanessa Kong ya, kita udah kenal lama puluhan tahun. Makanya ya, kalau temennya aja bapak-bapak guys ya, temennya tuh bukan Vanessa Kong tapi bapak-bapaknya Vanessa Kong, berarti ini umurnya lumayan guys ya, berarti dia dewasa ya, bukan orang-orang yang dewasa baru dewasa sekitar umur 20, tapi ini kemungkinan besar umur 30 atau 40 tahun. Kita udah lama kena puluhan tahun ya, ada alasan kenapa beliau bisa divonis bebas murni. Ada kekuatan besar tak terlihat yang kalian lihat. Orang yang diam, old money, dan tidak main sosmed itu lebih bahaya daripada yang kalian pikirkan. Ya ini bener ya. Ini bener banget nih. Ini gue berani bilang ini bener banget. Kenapa? Karena gue ketemu beberapa orang yang mereka itu tidak keluar ya di sosial media, tapi power ya dan kekuatan mereka itu lebih ngeri guys daripada mereka-mereka di sosial media itu. Ini gue setuju. Karena sepengalaman gue seperti itu ya. Gue sengaja spill sedikit wallet on chain kita biar kalian tahu kita ini siapa. Jangan ragu, jangan takut. Kami nggak jualan kelas, itu diklaim dia lagi. Kami nggak punya kepentingan, klaim dia lagi. Kami hanya resah dan ingin menyelamatkan generasi bangsa yang rusak sama nabi-nabi gen palsu ini. Ya itu siapa, Sulianto dan juga Timothy teman-teman. Kami akan kawal terus ya sampai Timothy dan Suli mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka. Seperti itu ya. Orang di belakang layar jauh lebih berbahaya daripada kalian semua yang di depan layar. Kita sekali bet 1 juta USD hilang itu biasa. Ini
Ada juga yang nyampein kalau Skyholic itu adalah gambler ya teman-teman ya di Vegas, dan dia pernah ngabisin 1 juta untuk sekali spin, entah itu di blackjack, entah itu di mana, I don't know. Katanya gitu dia ngabisin 1 juta dalam sekali spin. Ya 1 juta USD ya, bukan 1 juta rupiah guys. Karena tidak ada respon sama sekali dari kedua orang ya, tidak ada respon sama sekali kedua orang, artinya kita anggap menjadi dugaan dan keyakinan kita semua benar. Simple, berhari-hari kita tungguin etikat baiknya. Etikat baik ini maksudnya apa? Mereka klarifikasi guys, ya kayak Suli, terus kayak Timothy ataupun Profesor Kakak teman-teman, ya itu mereka menyampaikan keluh kesah yang terjadi beberapa hari, tetapi ya mereka lebih diam teman-teman, tidak ada balasan ya, dan cenderung mengabaikan teman-teman, seperti itu. Tidak ada respon juga dari Sulianti ya, tidak ada respon dari Suli. Oke, gue anggap lo juga declare war dengan kita ya, siapkan amunisi ya deh, lo mau lawan kita kan. Gue udah sengaja spill on chain gue tipis-tipis, lo masih berani ternyata. Oke deh, sebenarnya gue masih, ntar masih kasihan sama lo, tapi karena lo nggak menghargai gue, berhari-hari gue tungguin niat dan etika. Oh, jadi pengennya ini ya Skyholic untuk Suli itu pengennya kayak Andi ya teman-teman ya, yang dimana kok Andi itu udah ngapus apa ya bahasa postingan dia ya, dan beberapa hal teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini Kion DJ bentar ya, ini dia ya, nah ini dia, jadi udah dihapusin guys ya, sisa 2 foto ini aja dari Ko Andi. Nah ini bentuk dari serangan Skyholic ke Andi kemarin guys ya, jadi ujung-ujungnya Ko Andi ngapusin semuanya, sisa ini aja, tidak ada reels juga, paling hanya ini doang ya, paling hanya tag sama postingannya doang. Berarti lumayan gila juga nih powernya dari Skyholic nih guys. Oke, okay. Let me know ya, username Telegram bro bro. Let's be. Nah ini dia, Kevin John. Who's this? Oh, kok Kevin? Yeah, kok Kevin bro? Kevin Jonathan, let's go. Nice. Ya. Nah ini buzzer semua ya dek. Oke, ini dia ngasih tahu ya kalau ini buzzer. Oke, next. Suli baru-baru ini minta foto KTP. Oh, ini seru nih. Apa nih? Ntar, Suli baru-baru ini minta foto KTP. Jadi kalau kalian yang jadi member Suli juga boleh komen guys. Ya jadi gue harapin kalian komen juga. Karena apa? Karena ya ini kan beritanya masih simpang siur ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian sebagai member, kalian sampaikan juga yang benarnya bagaimana di komunitas, kalian boleh. Ya sampaikan di komentar biar tidak ada misperception bahasanya ya. Tidak ada persepsi-persepsi yang kita tidak tahu teman-teman. Jadi seakan-akan nanti menggiring satu opini gitu loh. Ya jadi kalau misalnya bagus, kalian kasih tahu aja kalau itu bagus. Kalau misalnya jelek, kalian kasih tahu aja jelek. Kenapa susahnya? Ya, tidak ada yang susah guys. Ya, dan di sini kita lihat teman-teman ya, ada balasan ya dari chat. Suli baru-baru ini minta foto KTP untuk bisa komen di Discordnya. Kalau kagak, semua dibungkam. Padahal member udah pada bayar. Alasan KYC buat apa? Biar kalau ngomong negatif bisa diancam alamat rumah dan nicknya. Gak bener itu anak. Gila nih ya, kalau ini beneran ini gila sih. Kalau misalnya maksudnya tujuannya untuk ya, kalau misalnya kalian ya contoh nih ya, kalian masuk member gua gitu kan, terus gua mintain KTP gitu. Jadi kalau misal kalian komen-komen negatif atau kalian toxic ya, dan mencoba menghancurkan bisnis gua, maka gua bisa ngancam kalian melalui alamat rumah dan juga nik kalian. Gila nggak tuh? Ya. Tapi yang pakai ini benar atau tidak ya, kalau kalian adalah member ya dari Sulianto ya, atau kalian member dari Thread with Suli, kalian boleh komen di bawah apakah itu benar ya. Ini akun real X-nya tadi yang udah kita bahas ya. Ini dia. Members ini dari member kelas kripto. Oh, ini nanti ini kita bahas nih ya. Member Sulianto Rungkat dan Suli berbuat kurang ajar sama member sendiri. Main bungkam aja mirip sama Tomat ini Tomat Timothy guys ya, nggak bisa diajak diskusi sama member sendiri dan minta KTP member supaya kalau ada yang protes diancam karena udah dapat KTP member sama nicknya. Sulianto versi lembut, Timothy versi barbar. Ini kalau kalian lihat juga di Skyholic ada pembahasan mengenai antitesa teman-teman. Antitesa tuh kayak misalnya nih ya, ada satu yang ngomongnya baik, ya, ada satu ngomongnya yang buruk. Nah, kalau misalnya ada dua hal ini dalam satu uh, industri teman-teman ya, atau bahasa itu dua sosok ini dalam satu industri, kemungkinan besar industri itu akan bakal meroket, bakal skyrocket kayak gini guys. Bakal nembak dia ke atas. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak
Ronaldo sama Messi gitu loh. Jadi kayak ada dua figur teman-teman, terlepas dari baik atau buruk ya. Yang penting ada dua figur yang dimana dua figur ini saling rival gitu loh. Yang ini bagus, yang ini juga bagus gitu. Jadi kita lihat lah gara-gara Messi sama Ronaldo ya bola kan jadi pecah banget guys. Ya, terus kalau misalnya di NBA misalnya kayak LeBron James sama Stephen Curry misalnya atau misalnya Kobe dengan yang lain, kayak gitu kayak gitulah guys. Ya, jadi harus ada dua orang ya terlepas dari baik atau buruknya ya, dan dua orang ini rival dalam satu ini dalam satu industri. Nah, industri ini bisa nembak ke atas guys. Kalau untuk MMA itu kalau kalian tahu ya, kalau untuk MMA itu kayak McGregor sama Nurmagomedov atau ya saat McGregor ngalahin Jose Aldo ya. Kayak gitu kalau kalian mau lihat ya. Terus banyak banget nih ya antitesa-antitesa yang pernah dibahas oleh Skyholic dan gue pengen sampaikan ke kalian contoh dari antitesa itu seperti itu. Jadi harus ada dua orang yang saling rival terus mereka kayak hajar-hajaran lah di industri mereka supaya industri mereka itu sendiri naik ya. Gara-gara Ronaldo sama Messi ya bola naik tinggi teman-teman ya. Terus apa lagi? Jose Aldo sama McGregor, tambah lagi McGregor juga pernah ngalahin Dani Alvarez ya, double champ, itu naik lagi ke atas teman-teman. Emang harus ada seperti itu, di mana dua orang ini ya berusaha keras untuk mengangkat industrinya teman-teman. Hmm. Terus ini apa lagi? Ingat Manta pernah dia masukin portofolio Ronald Capital di desktop web tercantum dulu. So confident itu sama Manta sampai ada slogan. Oh ini slogannya kalau ketahuan Carlos Manta kita gebukin di tempat. Jadi kalau kalian nggak tahu ya Ronald Capital itu apa? Ronald Capital itu kayak ini teman-teman ya. Timothy Ronald's Family Office Fund. We do not seek any outside capital. Jadi kayak ya family office lah dari Timothy Ronald ya. Dan di sini mereka kasih tahu ya liquid digital asset mereka itu apa aja, terus venture equity mereka itu apa aja, banyak banget ya. Jadi itu kayak home office lah bahasanya seperti itu teman-teman. Terus dibalas sama Skyholic yaitu soft selling dan ada dugaan dibayar jutaan dolar untuk dimasukin. Berarti bahasanya itu buzzer coin guys ya. Klaim dari Skyholic itu adalah buzzer coin. Ronald Capital itu lu si Sui bayar berapa ya kira-kira buat ditaruh di landing page Ronald Capitalnya. Kemarin ada Zack, ada BGB. BGB ini kalau nggak salah Bybit teman-teman. Manta itu semua soft selling mereka deal-dealan sama developer token dan menjadikan kalian sebagai exit liquidity setiap live di margin call disebut. Kalian domba-domba tersesat, tidak sadar kalau nabi kalian sedang memanipulasi menggiring kalian untuk membeli token tertentu. Ini klaim dari ya Skyholic teman-teman. Terus di sini juga ada ya ini buzzer tadi teman-teman ya. Terus ini apa nih? Dibayar 300 perak per akun ya, 3.000 4.000 kali 300 1 juta dolar saja. Dibayar 1,2 juta doang. Cari buzzer mahalan dikit dong. Buzzerin akun Timothy sama Sulati harusnya gue bayar 1 dolar per orang, 10.000 orang gak segera. Oh ini iya sih. Kalau di sini kan nominal 300 ya guys ya, 300 rupiah ya. Kalau di sini 1 dolar, gue yakin sih, gue yakin banget. Kalau misalnya 1 dolar ya, ini gue yakin banget orang nggak bakal ngelirik ini nih, karena ini 300 perak doang anjing. Ya kalau ini 1 dolar, kalau 1 dolar ya, you punya 1.000 lah ya. Terus 1.000 USD cuy, udah 45 juta cuy dari nge-report account doang gitu loh. Oh, jadi untuk kalian yang masih pengen lihat-lihat nanti ya mengenai drama-drama ini kalian bisa follow ya holicmedia.id ya akun cadangan jaga-jaga kalau akun Skyholic 88 kena ban ya. Dan untuk kalian yang menjadi korban ya kalian boleh masuk ke Discordnya ya seperti itu. Dan kita masuk sedikit ya ke member kelas kripto karena tadi gue lihat eh reelsnya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu dari storynya dulu deh ya. Member Aceh yang di luar Jawa dan mau lapor polisi nggak apa-apa ya ongkos dibayar wajah itu kan gue bilang kan Skyholic ini siapa cuy banyak banget uangnya ya orang di luar Jawa aja ongkosnya dibiayain bos ya cukup join Discord dan bilang di sana mau lapor polisi nanti di data klik link di bawah tuh ini beneran niat sih jujur aja ini beneran niat beda kayak si brewok brewok itu guys yang saat zamannya si Indra Ken sama Doni Salmanan ya yang dimana mereka pakai uang sendiri mereka laporan sendiri mereka cuma minta bantuan influencer untuk diangkat doang ya tapi ini sampai dibiayain guys ya makanya gue bilang dari awal ini orang bukan sembarang orang guys kayak Holik 88 nih karena dia bisa
effort sampai segitunya. Lu bayangin aja 100 orang ya, biaya tiket pesawat berapa? Contohnya 1 juta deh, ya 1,5 juta misalnya, atau 2 juta deh, kali 100 orang misalnya, 200 juta dia ngeluarin uang hanya untuk apa? Memenjarakan Timothy dan juga Suli gitu. Gila sih ini, beneran-beneran niat sih kalau menurut gue ya. Jadi inget ya, beberapa tahun lalu pas semangat-semangatnya belajar kripto, terus saya nanya caranya gimana sama teman saya yang sering pamer profit puluhan juta. Dia bilang ikut member eksklusif. Saya juga tanya ikut member siapa karena saya minat ikut membernya. Dia malah gatekeep. Kayak misalnya tuh dia cuma share YouTube TR dan bilang kalau mau tahu gimana caranya biar sukses di kripto, tonton video ini aja. Baik. Kayak apa namanya, kayak nggak mau ngasih tahu lah, dia cuma ngasih YouTube-nya doang gitu. Sekarang justru saya bersyukur dulu nggak gabung member, soalnya teman-teman saya tadi endingnya kelilit hutang dan kabur entah kemana. Mana saya dijadikan kontak darurat. Junjungan dia akhir-akhir ini sering blunder dan lagi dikuliti kasusnya. Mimpi cepat kaya, ilusi cepat kaya, modal trading dan rungkat. Kalau ini klaim dari member kelas kripto ya teman-teman ya. Sampai ngetek tuh Deddy Mulyadi, ya, Deriansyah, terus ada John Mimpi Cepat Kaya, Gabriel Ri, Ahmad Syahroni, Master Corbuzier, Pak Gema, ya, Bilianer, dan juga Pak Gema Guyardi nih teman-teman ya, sama Skeholic 88. Terus ada yang bilang, bro gue mau LP kerugian 300 jutaan, gue di Jakarta, jujur gue member Discord dari tahun lalu, tapi isinya, oh bocor rusuh chat di dalam. Ya ayo, oh, ini member rugi 300 jutaan nih, ya. Member Suli boleh balas ya DM ini untuk buat LP bersama, bersih-bersih dulu. Oh ini video dari apa nih, dari Canggih Fit ya. Kalau di sini gue tonton kemarin Canggih Fit itu masalahnya sama Timothy itu teman-teman. Itu murni hanya masalah eh gym goblok gitu loh. Bukan sampai ke kelas-kelas kayak gini. Jadi dia sifatnya tuh kayak lebih, oh ya udah lah ya, gue masalah cuma masalah gym doang ya. Dan gue juga udah bangkitin semangat kalian. Sekarang kalau kalian mau lanjutin lagi ya terserah kalian gitu. Itu dari Canggih Fit yang gue dapet ya teman-teman ya. Jadi dia tidak bermasalah sampai ke sedalam-dalam ini. Dia cuma masalah gym goblok ya. Gym goblok dipermasalahkan. Terus kebetulan ada member-member yang speak up masalah ya. Gue juga rungkat bang di kelas dia gitu-gitu. Oke. Jadi kalau kalian ngikutin juga kasusnya Canggih Fit ini kalian pasti tahu. Timothy Ronald disorot terkait dugaan penipuan kelas edukasi kripto. Makanya gue sampaikan tadi ya, penipuan kelas edukasi, terus promosi ceks luar ya. Selain itu juga ada skema pamendam, banyak sih sebenarnya yang didugakan kepada saudara Timothy Ronald ini guys. Viral di medsos, Timothy Ronald jadi sorotan terkait dugaan penipuan kelas edukasi cryptocurrency. Viral, Timothy Ronald terseret kasus dugaan jual ilusi kekayaan lewat edukasi kripto. Ini sampai diangkat-angkat sama beberapa media ya guys ya, karena emang serame itu guys. Oh ini nanti kita bahas. Viral Timothy Ronald disorot publik ya oke. Padahal dia bangun sekolah baru beberapa, tapi dia bilang banyak. Min, coba cari fakta tentang sekolah yang dia bangun. Gue curiga itu pencucian uang. Menarik. Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian guys? Gimana menurut kalian? Ya, menarik. Jujur, ini menarik. Tutorial 1 triliun dari kripto. Ini gue juga udah nonton ya, nggak nonton dari member kelas kripto, tapi gue lewat di Instagram gue. Ya dia contohnya tuh kayak kalian masuk di sini ya kan, kalian buy duluan, terus kalian sampaikan ke Discord kalian untuk buy token-token tertentu. Buy guys sekarang ya kan. Yang awalnya kalian dapat sini mereka juga beli, ujung-ujungnya kan harga naik ya, karena belinya itu rata-rata bakalan di spot. Ya, kalian buat narasi sedemikian rupa, contohnya lah kayak misal contoh koin tai misalnya. Ya koin tai misalnya ya. Beli koin tai guys, ini koin tai bakal 10x misalnya ya. Dan dilihat oh ternyata koin tai ini nggak ada futuresnya gitu. Malah rata-rata orang kan bakal beli ke spotnya guys ya. Nah ketika orang beli spot itu harga bakal ngepam ke atas kayak gini guys ya. Dan sedangkan kalian sudah entry duluan tuh di bawah. Ketika harga sudah naik ke atas, sudah mencapai target kalian, kalian take profit. Baru kalian sampaikan ke member. Kalian udah take profit duluan nih, ya kan? Kalian sampaikan ke member, yo harga udah naik, saatnya take profit. Sedangkan kalian udah take profit duluan. Ada dua kemungkinan skema ketika ini terjadi guys. Yang pertama, ya token kalian kena lock, yang artinya kalian tidak bisa take profit. Terus yang kedua, harga udah lanjut turun duluan. Jadi kalian belum siap take profit, harga udah dump lagi ke bawah. Yang ada kalian minus. Itu adalah skema pump and dump. Itu adalah skema yang biasa menurut gua, dan itu sering banget terjadi ya, karena gua trading juga dari 2019 teman-teman ya, saat
Axie Infinity ya kalau kalian main NFT game ya, Axie Infinity, GameFi, terus juga Shiba Inu ya gue juga ada beberapa juga kemarin main di Shiba Inu. Jadi kalau kalian tahu ya beberapa koin seperti CryptoZone ya, terus juga Panda Girl, banyak banget sih yang lain-lain itu koin-koin pump and dump kayak gitu. Kalau kalian trading di zaman 2019 atau 2020-an awal, itu kalian ngerti apa maksud gua. Ya bagaimana skema pump and dump ini diciptakan ya. Saya rugi banyak gara-gara ikut AC, rugi miliaran dari kuliah. Wah, ini makin banyak nih member-member yang speak up teman-teman. Tapi gue belum tahu ini apakah benar member atau tidak. Terkadang ada yang nggak member, ngaku member gitu loh. Jadi bagaimana menurut kalian? Gue pengen ya di apa namanya di komen itu bakalan banyak speak up fakta sih ketimbang apa ya ketimbang kita ngejatuhin orang ya teman-teman. Kenapa? Karena terlepas dari benar atau tidaknya, ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran gitu loh. Ya. Terus mana ada akun anonim high net worth 11 triliun, gampang blunder, mereka sudah mempertimbangkan banyak hal. Makanya ya nih ya teori yang gue sampaikan tadi bahwa sebenarnya Skyholic itu sengaja menggunakan akun dari Edric Kong gitu loh. Karena nggak mungkin orang dengan network 11 triliun itu gampang blunder guys. Karena orang kaya itu pasti pinter setahu gua. Ya. Apalagi bukan kaya yang kalian maksud tuh cuma 10 M, 100 M. Enggak, kalau udah kekayaannya itu di atas 100 M, apalagi sampai triliunan, ini 11 triliun. Nggak mungkin dia nggak mempertimbangkan hal sampai sejauh itu guys. Gitu loh. Kalian dapat nggak ya logikanya gitu. Itu logika dasar gua aja. Kalau misalnya nih orang kaya beneran dan di on-chainnya bener segitu banyak uangnya, dan di sini juga disampaikan ini kemungkinan network dia 11 triliun lebih, mungkin nggak menurut kalian dia bakal blunder kayak gitu? Gara-gara gitu doang. Pasti dia gini aja deh, orang udah kaya 100 juta atau misalnya 30 M atau misalnya 50 M, dia pemikiran dia pasti udah nggak sama lagi dengan mereka-mereka yang di bawah itu. Ya, pasti pikiran mereka bakalan upgrade gitu bahasanya. Ya, ini ya contohnya yang gue bahas tadi. Nah, ini dia. Ya, ini kita masuk ke Suli guys ya karena beberapa dugaan ya Suli itu menggunakan KTP dari membernya untuk apa ya bahasanya ya untuk ngebatasin komenan katanya gitu bikin live member tapi member bertanya harus isi form dulu jadi kalau kalian mau bertanya kalian harus isi form dulu nggak bisa kalian ngetik gitu nanti kena ban kalian kayak gitu ya kalau klaimnya biar apa biar misalnya contoh ternyata di form ini ada pertanyaan yang negatif itu nggak bakal diangkat gitu loh Kak kalau yang membernya KJO gimana ini KJO ini Andi ya teman-teman ya kok Andi kelas ternak uang juga boleh kalau mau LP ya siapin bukti sama TR saya ikut yang kelas berternak uang. Nah ini dia ini tadi yang buzzer report ya isinya member-member tolol pengennya posisi mulu tapi nggak ada analisa wait apa nih isinya member-member tolol pengennya posisi mulu tapi nggak bisa analisa sendiri tolol beda terus penjual penjual kelas tolol ngapain ngasih duit member kalau nggak bisa bantu member analisa. Ini masuk akal sih ya ini masuk akal sih cuma mau nerima duit member terus habis itu ditinggalin member. Masuk akal sih. Hmm. Kalau ujung-ujungnya disuruh analisa sendiri, ya ngapain kalian masuk ke grup gitu loh. Oh, tapi di situ jualan ini bang, jualan edukasi. Berarti kalian masuknya bukan karena sinyal guys. Berarti kalian masuk karena edukasinya. Gitu. Jadi sebelum kalian masuk ke sebuah kelas, pastiin kalian di kelas itu ngejar apa. Kalau kalian ngejar signal, maka kalian ya dengan sadar loss atau rugi, ya itu karena signal. Tapi kalau kalian masuk karena edukasi, ya pahamin ya kalau misalnya ada signal, berarti signal itu ya bonus gitu loh. Jadi tergantung konteks sih sebenarnya. Ya kalian masuk itu karena apa? Dan tergantung juga dari penyedia komunitasnya. Komunitas dia ini nyediain apa? Nyediain jasa untuk sinyal kah? Nyediain jasa untuk edukasi kah? Atau kayak trade balance nyediain jasa untuk sistem trading, hedging? Ya, kalau kalian baru tahu tentang sistem trading hedging, kalian boleh cek ya di Telegram kita itu ada di deskripsi. Cara trading hedging yang manfaatin bonus dari broker teman-teman. Seperti itu. Ini kita lihat di sini. Ya, ini adalah eh sebentar. Mau nanya dong, apa nih? Kalau analisa salah akan bullish berarti kita nahan drawdown terus dong. Nggak kuat nominal minusnya. Ini biasanya gede nih ya, nggak gede nih.
Ya, live market update Sul. Daripada kalian bersuara di dalam, mungkin ada baiknya kalian mengutarakan suara di luar sana secara jujur dan objektif. And bad, what is the good and bad of this channel? Supaya orang-orang baru dan yang mau extend bisa tahu dan tidak termakan marketing koin A, B, C, D berapa X dan FOMO ikut-ikutan. Ini bukan komentar sok bijak, tapi sepertinya apa yang kalian lakukan di sini tidak akan impactful sebanyak itu. Karena gua yakin banyak sekali member yang sudah memberikan feedback di member feedback dulunya dan sudah dihapus sekarang channelnya. Kalau dirasa sulit untuk menyampaikan, mungkin bisa di circle-circle sekitar seperti pertemanan kalian. Ini wise banget. Ini wise banget, guys. Ya, ICP udah mau rounding, memang bisa refund pro rate. Nah, 808, 18, oh ini kena time out guys, gila sih. Kena time out lagi. Ada yang kena time out. Ada yang kena time out, teman-teman. Nah, ini tadi yang gue bilang. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, untuk pembahasan kita di video kali ini. Ya, mengenai drama antara Skyholic melawan Timothy dan juga Suli. Ya. Yang dimana kalian sangat-sangat jelas melihat ya kemungkinan klaim-klaim untuk Edric Kong itu apakah benar atau salah, itu yang pertama. Ya, apakah Edric Kong adalah sosok di balik Skyholic atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah, orang dengan network 11 triliun, apakah dia bisa seblunder itu? Ya, klaimnya kan 11 triliun ya. Dengan klaim 11 triliun, apakah dia melakukan blunder seperti ini? Apakah mungkin? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk kalian yang sudah masuk member dari Timothy ataupun Suli, kalian boleh komen, teman-teman ya. Tentu ya komennya baik-baik, jangan komen kasar-kasar guys ya. Karena kita di sini tidak mendukung siapapun, saya disclaimer lagi, tidak mendukung siapapun. Kita murni review ya, review ya drama-drama yang sedang hangat dan terjadi. Supaya apa? Supaya kalian bisa dapetin update ya, dan gue bisa review juga dengan perspektif gue dan juga apa yang gue dapatkan berdasarkan ya apa yang sudah dipost gitu loh. Ya, supaya apa teman-teman? Supaya kita mengerti nih ya, kita bisa ambil pelajarannya ya, nextnya ke depannya bagaimana. Karena ya Indonesia gue lihat ya makin susah kita teman-teman ya, untuk cari makan aja makin susah, untuk gaji UMR aja sekarang kita makin susah. Jadi saran gue untuk teman-teman ya, tetap gunakan uang kalian secara bijak aja ya. Jangan gampang termakan hasutan atau FOMO apapun teman-teman. Kalau kalian mau masuk ke kelas ataupun edukasi, signal ataupun apapun yang berbayar, tetap ya research ulang, kalian lihat ya performanya bagaimana. Kalau kalian suka, kalian boleh masuk. Kalau tidak ya nggak apa-apa teman-teman. Karena ya sejatinya kalian sendirilah yang akan menentukan uang kalian ini mau kemana. Oke, so sampai jumpa teman-teman ya di video selanjutnya. Kalau kalian ada berita-berita baru, bagus kalian boleh tag gua ya di Trade Balance ID underscore. Nanti gua bakal review-review dan gua bakal juga update post-post terbaru mengenai ya Instagram baru kita, karena Instagram lama sudah terhapus guys, sudah terbanet. Oke, bye-bye.